lagi mengorasi. Ya, sekali lagi selamat tahun kayaknya tetaplah menjadi suri tauladan kami, menjadi cahaya inspirasi, menjadi api penyemangat bagi kami anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki, dan memang kita memiliki 3 juga tamu spesial narasumber setelah orasinya Pak Emil. Kita akan mendengarkan tanggapan. Tadi sudah disebut ada di sini hadir juga Pak Faisal Basri dari ada juga dari Pak Arif Satria dan juga dari Bu Amanda Katili, dan kita akan berusaha untuk selesai sekitar jam 12. Tapi sebelumnya Pak Emil, kita silakan Pak Emil. Sekali lagi ulang tahun yang ke-90, dan the floor is yours dengan orasi atau keynote speech dari Anda. Silakan Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada publik dari Yayasan KHK yang telah mengambil prakarsa dan kehormatan acara ini. Kesempatan ini ada baik yang kita untuk melihat ke depan. Pengalaman hingga sekarang dari pembangunan kita nampak bahwa pembangunan yang kita jalankan nampaknya berada pada jalur ekonomi saja, sehingga kita melihat memang ada kemajuan, memang laju pertumbuhan naik, infrastruktur maju dan sebagainya, tetapi yang kita tidak lihat adalah kemajuan di bidang-bidang sosial, kemasyarakatan, dan lingkungan. Jadi, jika tahun 1992 dicanangkan konsep pembangunan berkelanjutan, maksudnya bahwa pola pembangunan tidak hanya berjalan di jalur ekonomi saja, bukan hanya rate of growth, produk domestik bruto dan sebagainya. Penting investasi, penting menaikkan produk domestik bruto dan sebagainya. Tetapi pembangunan memerlukan dimensi lain, yaitu dimensi pembangunan sosial. Kita membangun manusia, membangun orang yang punya otak, akal, pikiran, semangat, jiwa, dan sebagainya. Maka bisa tidak manusia Indonesia itu berkembang totalitas kemampuannya. Dan ketiga adalah lingkungan. Bagaimana pola pembangunan tanpa merusak lingkungan? Dalam kaitan ini, ada kecemasan saya membaca peraturan Menteri Lingkungan yang membuka dan untuk menebang pohon-pohon yang langka, yang terlindung menjadi pohon komersial. Saya terganggu pikiran bahwa program energi, program yang sedang diperbincangkan di kalangan para politisi, tetap meletakkan mayoritas kuantitas persentase sumber energi kita pada fossil fuel, terutama batu bara. Saya risau membaca undang-undang pertambangan yang kemarin dilipati DPR yang memberi kesempatan kepada pertambangan yang kemudian utama. Jika ada tambang, pertambangan mendapat prioritas. Bagaimana jika di atas tanah itu ada kekayaan alam keanekaragaman hayati yang jangka panjang bisa lebih bermanfaat? Bagaimana jika hak guna tanah bisa sampai 90 tahun? Jadi, terus terang,
ada kerisauan bahwa pembangunan kita terdominasi oleh ekonomi. Dalam kerangka inilah, maka saya ingin bagaimana ya kita mendorong aspek lain dalam hal ini, aspek pembangunan sosial, tekanan pada human resource development. Mengapa? Pertama kali, saudara sekalian, dalam sejarah bangsa, maka dominasi penduduk Indonesia akan dipengaruhi oleh mereka yang berusia 15 sampai ke 64 tahun. Kita lihat bahwa kita mengalami satu bonus demografis 2020 berjalan. Mulai bonus demografis, mayoritas penduduk kita adalah usia 15 tahun ke 64 tahun. Ada 170 juta manusia. Itu human resource yang muda yang bisa membawa kita ke 2045 ketika sudah berakhir. Andai kata modal manusia ini kita abaikan, kita hilang kesempatan emas untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Kita mengalami tahapan pembangunan. Ya, pada tahun 86 kita mencapai tingkat pembangunan keluar dari low income ke middle income 1986. Sekarang 2020 tetap di dalam kelompok negara middle income itu. Contohnya dalam perangkap. Mengapa? Karena sumber daya manusianya menjadi hambatan. Bukan soal investasi, bukan soal tidak ada pabrik, bukan manusia kita menjadi faktor yang tertinggal. Manusia Indonesia di dalam kawasan negara menurut evaluasi OECD di dalam dia punya survei mengenai PISA, tergolong kategori kita nomor 64 dari 70 negara. Nomor 1 Singapura, kita 64. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam. Kenapa itu demikian itu? Kapasitas matematika, sains, membaca, jauh kita tertinggal. Dampaknya, saudara, adalah bahwa kita punya ekonomi incremental capital output ratio, istilah hebatnya. Artinya, untuk menaikkan output satu unit, berapa tambahan modal kita perlukan? Baik, Vietnam, India memerlukan sekitar 4 tambahan modal menaikkan output. Kita memerlukan 6 modal, 6 satuan modal. Jadi, dengan investasi lebih besar, kita mencapai hasil sama dengan India dan Vietnam. Kenapa? Karena manusia yang menghadapi investasi itu rendah, dia punya daya dukung, daya mampu meningkatkan produksinya. Maka kata kunci kita adalah human resource development. Otak manusia, pemahaman manusia, edukasi menjadi penting. Dan dalam kaitan ini, saudara sekalian, alam kita kaya raya, kita tergolong nomor 2 di dunia ini sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam tropis, mempunyai keragaman hayati tertinggi di dunia, nomor 2 setelah Brazil. Brazil adalah kontinen, kita adalah negara kepulauan. Di sana kita berbeda. Namun, apakah kita gunakan
sumber daya alam hayati kita itu sebaik-baiknya. Apa yang kita lihat? Beras masih kita impor. Kebutuhan manusia, human needs yang basic pangan masih kita impor. Tak begitu luas. Mengapa di dalam basic needs masih ada ketegangan pada impor? Jadi, something is wrong di dalam pembangunan kita yang mengabaikan pengembangan sumber daya manusia itu. Karena itu, bab pokok saya adalah karena ada bonus demografi yang dimulai 2020, karena kita masih tertinggal kualitasnya di dalam output creation, di dalam prestasi memenuhi pangan, karena itu semua, mari kita utamakan human resource development, pengembangan sumber daya manusia. Ini antam habis-habisan. Kita mesti lebih kuat, kaya, pintar dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Otak kita mesti dikembangkan. Kita bukan manusia yang bodoh. Kita bodoh karena kesempatan untuk pintar tidak terbuka luas. Jadi, utamakan human resource development, menggalakkan pembangunan kualitas manusia dari demografi 2020 ke 2045 ini. Satu. Dua adalah alam. Alam kita, seperti tadi saya katakan, terkaya nomor 2. Dan di dalam tropical climate, di dalam Arctic Development Goal, kita nomor 1. Kita punya alam Indonesia bagian barat, Wallace Line barat, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, macam-macam, berbeda dengan timur, yaitu Papua, Maluku, sebagainya. Jika ada keragaman hayati luar biasa, bedanya terkaya ikan, darah, udara, gunung, dan sebagainya. Berapa banyak kita manfaatkan, berapa banyak kita kembangkan. Mengapa kita di tengah-tengah potensi kekayaan alam itu, mengapa kita masih banyak bergantung pada impor, termasuk garam? Masya Allah, something is wrong di dalam cara kita mengolah sumber daya alam ini. Saya masih ingat ketika dibicarakan membuka hutan untuk investasi di tahun 70-an, keputusan kabinet oleh Pak Harto adalah menyetujui membuka hutan untuk pengusaha hutan terbatas dan berlanjut. Artinya, di atas 60 meter sentimeter di dada boleh ditebang, di bawah tidak boleh tebang. Jadi, tebang pilih 2 tangan, 3, kemudian tebang pilih tambah berlanjut. Gitu. Jika demikian halnya seperti rambut tumbuh, kita gunting, yang ini kita ekspor atau jual, tapi rambut terus tumbuh, tidak akan guntur kepala ini. Itu falsafah di balik hak pengusaha hutan. Mengapa hal ini tidak dijalankan konsekuen? Sehingga luas hutan kita yang tidak dijamah berkurang. Jadi saudara sekalian, dalam kaitan ini, resource, natural resource kita tidak dikelola secara berkelanjutan. Dalam kaitan itu, masalah ketiga adalah ekonomi, sosial, human resource. 3 adalah alam, berada dalam pola pembangunan yang tidak on the right track. Sehingga hasilnya memang ada. Tapi kelompok miskin masih tinggi. Kelompok yang tidak berpendidikan masih tinggi. Tingkat unemployment masih tinggi.
Demikian. Dalam keadaan begitu meledak COVID-19. COVID-19 itu kemudian melahirkan hal-hal baru karena virus mudah tertular ke manusia, gampang tertular, maka lahir peringatan bagi manusia, orang tanpa gejala, untuk hati-hati. Jaga jarak antar manusia. Jaga supaya jangan berdekatan, jangan berkerumunan. Pelihara hubungan tetapi tidak secara dekat sosial. Harus ada social distance. Kata kunci akibat COVID adalah jarak. Ambil jarak. Akibatnya belajar di rumah, bekerja di rumah, tidak boleh kerumunan, tidak boleh dekat-dekat, dan komunikasi melalui yang kita sekarang ini adalah digital telekomunikasi. Apa artinya, saudara sekalian? Apa itu manusia Indonesia, masyarakat bangsa? Kita berbeda dengan masyarakat Amerika, berbeda dengan masyarakat Eropa. Kita adalah masyarakat paguyuban, masyarakat yang mengutamakan demensia, hubungan antar manusia itu erat. Kita pakai istilah kita, you masuk ke saya. Kita berbeda dengan Amerika, kami, you tidak termasuk ke saya. Di Amerika masyarakat Gesellschaft atau mistik berubah tuh, Eropa demikian juga. Kita mencair. Jadi masyarakat bangsa Indonesia, demensia, paguyuban, masyarakat yang keluar adalah Gesellschaft, patembayan atau mistis. Sini semangat kita, you included. Sini masyarakat kami, you excluded. Ada prinsip yang berbeda antara kita di dalam masyarakat bangsa. Ada karakter yang kita miliki sehingga menghasilkan gotong royong, menghasilkan solidaritas sosial, menghasilkan kebersamaan. Tiba-tiba harus social distance, tidak boleh physical distance, tidak boleh kerumunan, tidak boleh berkumpul di dalam ruang yang banyak, harus bekerja, belajar dari rumah. Maka saudara sekalian, itu menyentuh hal yang sangat pokok di dalam hati. Maka disadar dalam menjalankan kebijaksanaan social distance itu, kita tetap mengembangkan pola isi dari komunikasi, telekomunikasi digital itu dengan semangat kebersamaan, semangat kekitaan, semangat demensia. Jangan sampai social distance menyebabkan kita berubah karakter bangsa ini. Maka dengan hal itu lahirlah kebutuhan untuk menjadikan digital telekomunikasi ini sebagai alat untuk berhubungan, mengarahkan hubungan di samping komunikasi biasa, bisa juga kita mengembangkan komunikasi hati, komunikasi yang mendorong kebersamaan sosial tadi. Kalau saya kemudian membaca orang mengambil jenazah dari rumah sakit, saya mengerti social norm adalah keluarga, anak keluarga, teman-teman ingin membawa jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Lalu ada COVID. COVID itu virus yang sulit dipahami. Maka bagaimana masyarakat yang serba tradisional, tahlilan tradisional, membawa jenazah macam-macam,
bisa memahami bahwa ini kurang baik dan harus diganti. Maka dalam proses pergantian visi itu, semangat kebersamaan, Gemeinschaft jangan sampai dikorbankan. Dan sekalian, saya punya data di mana menteri pendidikan kita mengembangkan pola pendidikan, membuka pendidikan kembali, tetapi dari 429 kabupaten dan kota, hanya 85 kabupaten di mana tatap muka, belajar mengajar seperti tatap muka dimungkinkan. Maka 344 kabupaten dan kota masuk dalam zona merah, oranye, dan kuning sehingga tidak bisa mengajar tatap muka. Bayangkan saudara sekalian, apakah 344 kabupaten di seluruh tanah air kita ini mempunyai fasilitas telekomunikasi, gelombang telekomunikasi, listrik untuk dapat memakai digital telekomunikasi ini sebagai tool untuk mengajar. Lalu, adakah pemahaman bagaimana menggunakan Zoom dan segala macam ini? Artinya, ada lagi hambatan teknologi akibat COVID yang menyebabkan kemampuan akal pikiran otak manusia Indonesia di atas di 344 kabupaten mengalami hambatan untuk bisa berkembang. Jadi sekalian, saya melihat COVID-19 ini perlu kita berantas, perlu kita hantam. Karena itu tes, tracing, treatment menjadi penting. Sementara itu, kita perlu menganggap orang tanpa gejala punya potensi memiliki virus itu. Karena itu perlu ada jarak, physical jarak, perlu ada social distance, perlu ada hindari kerumunan, perlu dan sebagainya itu. Maka muncul perlu teknologi solution. Dalam menambahkan teknologi solution, masyarakat bangsa kita perlu pendidikan, perlu latihan, perlu pemahaman. Jadi saudara sekalian, kalau pada zaman kemarin kita mengalami human resource development is crucial karena politik demografi, karena kita masih tertinggal nomor 64 dari 70 negara, maka dia crucial penting. Sekarang karena COVID-19 lebih penting lagi karena hambatan untuk menjangkau pendidikan ke masyarakat desa mengalami hambatan telekomunikasi, fasilitas, dan listrik. Maka perlu pendidikan, human resource development menjadi fokus development. Juga di dalam cara kita mengatasi COVID ini, cari daerah-daerah yang tidak punya fasilitas COVID, tidak punya fasilitas telekom, sehingga mereka itu terlantar dari arus ini. Cari daerah-daerah yang tidak punya air bersih, sehingga terganggu membersihkan tanah. Cari daerah-daerah yang miskin, yang tidak punya fasilitas untuk maju, karena tidak ada infrastruktur telekom, tidak ada infrastruktur listrik, tidak ada kecukupan air, dan sebagainya. Ini saudara sekalian, di dalam rangka pola pikir yang kita kembangkan, bahwa pola pikiran melihat pembangunan harus integrated ekonomi, sosial, dan lingkungan. COVID-19 adalah terlebih absurd bahwa ekosistem alam terganggu oleh intervensi manusia, mengusik pada hewan dan serangga yang membalas kembali
lahirlah COVID-19. Begitu menulis suatu artikel yang sangat benar bahwa di samping ini ada pengaruh dari perubahan iklim. Semua berkata bahwa 2030 akan lebih panas, 2000 suhu bumi naik. Apa akibat? Bahwa cair es di kutub utara mencair. Bumi kita kemudian menulis bahwa hewan binatang yang ratusan tahun pernah tenggelam tersimpan terkubur di dalam permafrost, tanah yang ditutup dengan es. Kemudian ketika es mencair, permafrost hilang, maka muncul itu bangkai lama yang memiliki virus yang masih hidup. Sehingga di sini lahir penyakit berdasarkan virus bangkai permafrost puluhan tahun. Apa artinya? Perubahan iklim merubah kondisi fisik alam, es menghilang, suhu berubah, permukaan laut Indonesia lain. Indonesia bagian penting pantai-pantainya akan mengalami banjir macam-macam, bahkan beberapa pulau kita akan hilang. Tapi yang penting adalah kondisi alam mengalami perubahan. Jadi saudara sekalian, COVID-19 harus membuka mata kita bahwa peranan ekosistem, peranan lingkungan, peranan dampak ekosistem kerusakan pada perubahan iklim sangat penting. Sehingga jangan demi ekonomi maupun langkah dikorbankan sehingga alam rusak. Jangan demi ekonomi batu bara diperluas, bermacam-macam digali tambang-tambang itu sehingga merusak alam, sumber air dan sebagainya demi ekonomi dengan merusak lingkungan. Please, Bapak Presiden, bisa tak omnibus law jangan menghilangkan hal-hal yang diperlukan untuk proteksi lingkungan alam. 2025, 2045 adalah lain dari sekarang. Iklim, kalau tidak dikendalikan, berubah. Manusia berubah. Alam berubah. Penyakit baru berubah. Maka karena itu, hari ini, tahun 2020, kita perlu melihat bukan permasalahan Indonesia hari ini saja, tapi lihat ke depan. Bagaimana anak-anak Indonesia sekarang, bonus demokrasi, bisa kita kembangkan untuk menghadapi dunia dan Indonesia yang perubahan 2045. Pelihara bahwa perubahan itu tidak membawa kerugian bagi tanah air, sumber daya alam, ekosistem, lingkungan, dan masyarakat bangsa. Untuk itu, ilmu, akal, pengetahuan, human resource kita harus dikembangkan. Untuk itu, vision, membangun ekonomi, sosial, lingkungan, dan simultan di dalam konsep sustainable development menjadi penting. Untuk itu, bekerja bersama lintas global negara-negara penting. Jangan anggap membangun itu hanya bagi Indonesia saja, tapi global juga. Ringkasnya, satu, human resource kita harus menjadi pokok menggunakan bonus integrasi. Dua, lingkungan harus diselamatkan. Dalam kaitan itu, kelompok-kelompok yang tertinggal, yaitu sekitar 344 desa yang masuk zona merah, harus diselamatkan dengan teknologi digital, ada lagi teknologi dan akal pikiran. Untuk itu sekalian, saya mohon bantuan saudara. Saya 90 tahun, saya rasa sudahlah.
Sehingga harapan saya pada semua yang mengerti cita-cita pembangunan berkelanjutan, please perjuangkan ini. Pak Jokowi perlu kita beritahu bahwa masa depan bukan hanya ekonomi. Masa depan Indonesia sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, lingkungan lestari dalam ikhtiar kita lepas landas 2045. Terima kasih. Iya, ya. Terima kasih banyak Pak, ini luar biasa dan saya harap juga banyak dari pemerintahan yang mendengarkan ya orasi ini Pak Emil, karena menurut saya ini sangat penting sekali pesan-pesan Pak Emil, dan pada intinya memang pembangunan itu harus integrated ya antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi kenyataannya sampai saat ini walaupun dari segi ekonominya sudah ada kemajuan, dari segi sosial dan lingkungan justru tidak ada sama sekali sampai saat ini. Masalah SDM, human resource, itu masih sangat terbelakang. Kita masih terperangkap dalam middle income trap, dan kita juga Indonesia walaupun nomor 2 ya untuk keanekaragaman hayatinya, ternyata sampai saat ini masih belum dimaksimalkan. Kita masih harus mengimpor antara lain beras ya. Dan COVID ini telah mencuatkan ya segala macam kelemahan yang Indonesia miliki. Salah satunya adalah daerah-daerah di mana teknologinya juga tertinggal. Kita lihat itu masih merupakan zona merah. Jadi bagus sekali, terima kasih banyak Pak Emil selalu mengingatkan bahwa ternyata juga COVID ini akibat dari kita ya tidak memperhatikan ekosistem, tidak memperhatikan lingkungan, kita merusak alam, sehingga inilah salah satu yang kita hadapi sekarang adalah karena kita tidak menjaga keseimbangan itu. Luar biasa, penting sekali, dan di sini kita ada 3 penanggap yang saya harapkan juga bisa menambahkan ya terhadap kekayaan ilmu yang kita miliki hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri sebagai ekonom dari Universitas Indonesia, dari pandangan perspektif kebijakan pembangunan dan ekonomi politik, mungkin silakan Pak Basri. Pak Faisal. Apakah ini kelihatan? sudah kelihatan? Ya sudah, tapi mungkin bisa ditutup ininya ya, di full screen aja ininya presentasinya. Oke, makasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pak Emil. Saya bersyukur sekali menjadi murid Bapak pada mata kuliah masalah dan kebijakan dalam pembangunan. Sampai sekarang masih melekat di dalam diri saya apa yang Bapak sampaikan. Bapak selalu menyempatkan, tidak pernah bolos, tidak pernah cuti. Setahu saya tidak pernah cuti untuk pengajaran. Lantas sampai kapanpun kami tunggu, karena sekalipun Bapak terlambat habis sidang kabinet dengan baju safari dan tas kerjanya, itu selalu mendatangi kami di Salemba dan mengutamakan kepentingan mahasiswa. Pada suatu ketika Pak Emil menguji mahasiswa namanya Michael Tene, sekarang pejabat tinggi Deplu, untuk ujian skripsi pada hari 17 Agustus. Setelah sidang kabinet, Pak Emil masih pakai jas dan dasi, datang demi untuk Michael Tene, demi untuk mahasiswa. Luar biasa, itu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Perkenanan saya untuk memulai, tadi Pak Emil sudah menyampaikan ICOR. Saya mulainya dari ICOR ini barangkali. Ini adalah yang merah adalah ICOR dan yang hitam adalah laju pertumbuhan. Jadi Pak Emil katakan tadi 6, di atas 6 kita dan konsisten dalam 5 tahun terakhir selalu di atas 6. Artinya kalau tadi Pak Emil mengatakan Vietnam dan Thailand itu sekitar 4, kita itu 50% lebih banyak membutuhkan modal untuk menambah 1 unit output. Dan ini tidak ada presidennya di era 5 tahun terakhir, ICOR 6,5.
Di era Pak Harto, di era Bung Karno 2,6, memang kita belum punya apa-apa. Di era Pak Harto 4,6, di era Pak SBY, di era pasca reformasi Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, semua di bawah 5, sekarang 6,5. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan kita semua. Investasi sebetulnya tinggi, Pak Emil juga tidak mempermasalahkan pertumbuhan investasi kita yang merah ini tidak jelek, ya hanya lebih kecil dari pertumbuhannya, lebih kecil dari Vietnam. Investasi per PDB kita itu lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah bawah maupun menengah tinggi, menengah rendah maupun menengah atas. Jadi kita di bawah average, dan di era Pak Jokowi memang betul-betul investasi ini tidak pernah setinggi sepanjang sejarah kita, ya rekor luar biasa. Investasi per PDB kita lebih tertinggi di ASEAN. Jadi no problem dengan investasi, oleh karena itu kita bingung dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law itu, seperti Pak Emil katakan. Nah, yang jadi masalah sebetulnya adalah korupsi. Kalau ditanya investor datang ke Indonesia atau tidak, yang pertama korupsi, nomor 2 birokrasi yang tidak efisien, tenaga kerjaan nomor 13 gitu. Tapi tenaga kerjaan yang utama di dalam Omnibus Law. Nah, yang menjadi masalah, investasi kita tidak berkualitas, 75% dalam bentuk bangunan, sementara machinery dan equipment itu hanya 10%-an. Nah, jadi ini yang bikin repot. Bandingkan dengan negara-negara lain, investasi mesinnya jauh di atas Indonesia. Jadi kita separuh pun tidak dari rata negara-negara ini. Jadi kita tidak kapasitas untuk menghasilkan barang itu menjadi sangat terbatas karena machinery equipment investmentnya cuma 20%. Nah, kemudian bagaimana membiayai investasi yang besar tadi? Sementara Financial Development Index kita sedemikian sangat rendah. Paling rendah juga di antara negara-negara ASEAN dan negara-negara BRICS. Kemudian kita lihat pasar saham kita masih sangat kecil, jauh lah bandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian credit penetration ratio juga kita paling rendah, dengan Myanmar pun kita kalah. Dan setelah kita mengalami serangan jantung, detak jantung kita turun ke 33,3, kita berhenti di era Pak Jokowi ini pada 42%-an gitu. Tidak pernah mendekati kondisi sebelum krisis sekalipun yang sebetulnya masih relatif kecil. Inilah yang membuat tantangan kita sungguh sangat besar untuk menghindarkan diri dari middle income trap. Kemudian kita lihat pemerintah sekarang jual saham, tapi jual obligasi, berutang dengan menjual obligasi kita juga masih rendah sekali. Per PDB-nya hanya 2,8%, hanya lebih baik dari Myanmar, 20,9% ya. Ini government bonds, ini private bonds yang merah ini. Jadi dari mana kita membeli investasi itu, sementara sektor keuangan kita jauh dari mampu untuk mengatasi itu semua. Kemudian juga pajak, kita juga terus ratio-nya kan jadi jelas bahwa membiayai investasi yang besar tadi itu dengan utang. Jadi utang yang meningkat terus ini luar biasa. Ini utang pemerintah pusat, ini utang BUMN. Kenapa utang BUMN besar? Karena mereka dibebankan melebihi dari membangun untuk investasi di bidang infrastruktur. Nah, 38% utang pemerintah itu dalam bentuk obligasi local currency bonds itu dipegang oleh asing. Sementara negara-negara lain cuma di bawah 10% atau cuma belasan persen. Nah, Indonesia itu besar sekali memiliki utangnya oleh asing. Nah, bagaimana kita membiayai utang itu, membayar bunga dan cicilannya kan harus dengan ekspor. Nah, kita lihat ekspor utamanya harusnya manufaktur, tapi manufakturnya, sumber ekspor utamanya manufakturnya turun terus share pada GDP-nya. Ini kita lihat kita paling rendah ekspor manufaktur per GDP-nya dibandingkan yang lain-lain. Ya, sebagai persentase. Jadi ekspor kita sebagian besar masih komoditas, karena manufakturnya masih 44,7%.
diversifikasi ekspor tidak jalan, bahkan mengalami kemerosotan dalam. Jadi kita makin tidak diversify. Jadi kita di sini makin tidak diversify dalam ekspor, makin diversify dalam impor. Jadi impor makin beragam, ekspor makin tidak beragam. Yang high tech semakin turun, produk high tech semakin turun, ekspornya high tech maupun medium tech juga turun. Jadi apa ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa memahami, ya terpaksalah kita mengekspor komoditas ini. Pertama batu bara, kedua minyak sawit, gas, logam, semua yang daftar itu mencapai 71 miliar US dollar, tahun sebelumnya 80 miliar US dollar. Nah, batu bara ini dikuasai oleh 6 perusahaan ini. 6 perusahaan ini kontraknya sudah hampir habis, dan oleh karena itu mereka harus diselamatkan oleh penguasa, maka keluarlah Undang-Undang Minerba ini. 6 perusahaan ini menguasai 70% produksi batu bara nasional. Maka produksi digenjot terus selalu melampaui kuota 500 juta ton. Kuotanya dinaikkan tetap saja lebih tinggi dari kuota itu. Ini ekspor batu bara yang tertinggi tadi saya sudah tunjukkan. Kemudian kedua sawit. Nah, sawit ini dan batu bara ini, Pak Emil katakan tadi, ingatkan tadi, merambah ke hutan. Karena yang bukan hutan sudah habis, mereka sekarang merambah hutan. Ini yayasan yang dibikin oleh Pak Emil melaporkan bahwa ada 3,5 juta hektar lahan sawit itu ada di lahan hutan. Jadi betul-betul investasinya berbasis pengerukan sumber daya alam, dan itu dikuasai oleh segelintir orang, akhirnya oligarki kian mencengkram, dan demokrasi kita dalam ancaman. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak ini Pak Faisal. Ini daftar dari kesalahan ya pemerintah selama ini mengelola tadi menarik, tidak ada masalah ternyata dengan investasi. Jadi ada juga tadi pertanyaan dari Pak Emil mengenai Omnibus Law ini, jangan sampai lingkungan hidup itu dikorbankan istilahnya. Tapi yang menjadi masalah di negara ini lebih dari tenaga kerjanya, aspek tenaga kerjanya itu adalah korupsinya. Faisal juga mengatakan investasi di Indonesia tidak berkualitas, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti tadi disebut Vietnam dan Myanmar. Bukan barang-barang machinery, tapi yang masih low skill, dari segi finansialnya juga pengembangannya masih sangat rendah, dangkal, dan credit to GDP ratio juga sampai saat ini masih belum bergerak. Tax ratio juga semakin turun, banyak jadi investasi mau tidak mau harus dibayar dengan utang, sementara itu ekspor di Indonesia itu masih seputar komoditas bukan nilai tambahnya. Ini pasti ada implikasinya terhadap kerusakan lingkungan, karena apalagi kita melihat sawit itu semakin merambah ke hutan, dan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sekarang mungkin dari Pak Arif Tria, dari perspektif dia, Anda sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor, mungkin dari perspektif tata kelola sumber daya alam dan juga human ekologinya. Silakan Pak Arif. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Emil Salim yang ke-90. Semoga selalu sehat, selalu menginspirasi, dan berkah selalu. Luar biasa. Saya juga termasuk sangat pengaku usia biologis, tapi soal visi. Ada orang kepala 2, kepala 3, tapi selalu berpikir tentang masa lalu. Artinya dia sudah tua. Tapi ada orang kepala 6, kepala 7, kepala 8, bahkan kepala 9. Selalu berpikir masa depan, artinya masih muda. Jadi kalau Pak Emil Salim sekarang bicara tentang 2045, itu artinya Pak Emil Salim meskipun usia 90 tahun, tergolong masih muda. Selamat Pak Emil Salim. Luar biasa. Nah, sekalian, jadi persoalan yang kita hadapi sekarang ini memang pada tahun 2045, kita sudah diprediksi untuk menjadi negara maju. Jadi Pak Emil Salim menyebutkan 3 poin, satu aspek ekonomi, aspek SDM, dan aspek lingkungan. Nah, saya akan fokus pada aspek lingkungan, dan untuk mencapai sebagai negara maju dengan ukuran tadi, kita dituntut untuk bisa melakukan upaya pembangunan yang lebih sustain, memperhatikan lingkungan. Dan saat ini kita dihadapkan pada persoalan krisis yang memang sudah di depan mata. Ya, sampah plastik di laut yang luar biasa, ya, kemudian terbesar kedua di dunia, kemudian kawasan hutan tadi Pak Emil juga sudah banyak menyebutkan,
sudah banyak terkonversi, dan kemudian juga abrasi, rob yang menyangkut sekitar 2.000 desa di Indonesia sudah di depan mata, kemudian climate change dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, memang krisis lingkungan ini ternyata juga punya dampak yang sudah konkret. Ya, kita merasakan banyak hal. Tapi dalam aspek pangan misalnya, kita juga sudah lihat data-data bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia di indeks ketahanan pangan global kita di urutan 62 dunia dan kelima di Asia Tenggara. Bahkan kita ini untuk Food Sustainability Index tahun 2018 di bawah Ethiopia. Dulu kalau kita mendengar Ethiopia, maka di mata kita adalah itu negara-negara penuh kelaparan. Tapi sekarang Food Sustainability Index lebih tinggi daripada Indonesia. Dan kita juga pada saat yang sama dari aspek banyak hal terjadi food loss and food waste. Kita tergolong nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Kali 300 kg per kapita per tahun karena banyak makanan-makanan kita yang terbuang, tercecer dan sebagainya. Nah, terus sekalian, persoalan krisis lingkungan tadi yang saya sebutkan sebagai sebuah isu dan masalah yang bisa membuat ekonomi kita ini tidak sustain, tadi sebutkan Prof. Emil, adalah ini merupakan sebuah krisis tata kelola. Jadi krisis tata kelola, sebuah krisis governance ya, ini sebuah kegagalan kita mengatur tindakan para aktor, baik negara, pasar, maupun masyarakat yang berkepentingan terhadap sumber daya alam. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa banyak aspek-aspek ekonomi yang tidak akan sustain karena aspek ekonomi, aspek lingkungan tidak perhatikan. Pak Endor begitu luar biasa bicara tentang pentingnya aspek lingkungan untuk menjaga sustainability ekonomi. Nah, dulu memang rasionalitas ekonomi begitu dominan. Nah, sekarang saatnya bahwa rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi itu bisa dikawinkan. Karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu adalah bahwa rasionalitas ekonomi sesuatu yang terpisah dari rasionalitas ekologi. Ya. Tapi bagaimana sekarang ini kita harus juga mengintegrasikan bahwa rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi itu bisa menyatu. Dan ada pendekatan yang namanya ecological modernization, modernisasi ekologi sebagai upaya untuk mengintegrasikan dua rasionalitas ini. Nah, sehingga bahwa kegiatan ekonomi pada akhirnya kalau kita coba mengawinkan ini bisa baik. Dan memang dalam ecological modernization ada beberapa asumsi. Pertama adalah ekologisasi produksi, bahwa berarti kegiatan produksi itu harus sudah mulai ramah lingkungan. Kedua, perbaikan kerangka regulasi yang pro pasar, pro ekologis ya, dan pasar yang pro ekologis. Kemudian ketiga adalah menghijaukan green sosial dan corporate. Jadi gerakan sosial itu saya kira sudah banyak sekarang tren luar biasa. Tren sekarang ini saya tidak kagum orang sudah mulai menggunakan tumbler, ada car free day, ada kampanye Earth Hour, dan kemudian anti kantong plastik. Bahkan ada sebuah kampanye yang menarik, pernikahan itu harus green, karena mewajibkan pemberian mahar berupa bibit pohon yang harus ditanam. Itu kan sebuah gerakan ecological modernization menurut saya yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita tiru dan kembangkan. Nah, ini sekalian. Jadi kalau kita lihat ini kembali pada soal krisis tata kelola. Tata kelola itu kepada 3 aktor, bahwa negara, pasar, dan masyarakat. Masing-masing mempunyai memiliki karakter personal, mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan. Kemudian mendirikan lembaga pemerintah seperti Bapedal dan sebagainya. Namun dalam konteks political ecology, political economy dalam lingkungan, maka negara ini dalam posisi 2 peran yang kadang-kadang sering bertentangan. Satu sebagai agent of development, aktor pengguna, satu lagi sebagai environmental protector, sebagai pelindung lingkungan. Ini dua peran ini seringkali berantem. Tadi PML sudah memberikan contoh, misalnya bahwa di kawasan hutan terdapat kandungan batu bara. Pilih mana? Pilih lingkungan, pelestarian hutan, ataukah pilih batu bara? Nah, itu kan kontestasi ini selalu terjadi. Dan siapa yang menang itu tergantung dari aktor-aktor, siapa menteri yang ada di situ. Kalau menteri yang kuat, ya pasti menteri lingkungannya kuat, atau menteri aktor environmental protector-nya kuat, mungkin akan bisa mengalahkan aktivitas ekonomi. Itu tergantung interaksi antar kementerian juga. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar, market. Market bisa kita nilai sebagai 2 hal, sebagai aktor, sebagai swasta, yang saat ini kita lihat seringkali di berbagai praktek di lingkungan, atau mengakomodasi kepentingan lingkungan melalui greenwash juga, atau mengembangkan green business. Sekarang sudah mulai berkembang dari poin 1 ke poin 3 tadi, mengembangkan green business. Tapi pasar sebagai instrumen, karena sudah mulai berkembang juga, seperti PES,
payment of environmental service, eco-labeling, transferable quota untuk perikanan dan sebagainya. Yang memang beberapa hal bisa menyelesaikan masalah, tapi beberapa hal tidak efektif. Jadi peran negara, setahu saya memang banyak keterbatasan juga. Tadi konflik antar negara juga, antar instansi. Kemudian yang kedua, pasar juga punya sejumlah kelemahan. Ya, kelemahannya dalam konteks instrumen itu tadi kalau individual transfer quota yang diterapkan di berbagai tempat, ternyata membuat pengerucutan konsentrasi pemilikan kuota karena transferable itu, karena market mechanism. Ya. Kemudian eco-labeling sekarang sudah mulai terus berkembang dan kita perlu dukung gerakan pasar ini, meskipun dalam beberapa hal kurang efektif. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu dalam konteks tata kelola memang aktor yang paling lemah. Ya. Kita lihat misalnya 2030 bahwa masyarakat jumlah orang miskin hingga 100 juta jiwa. Ya. Pada harga pangan juga akan melambung 12%, padahal 60% konsumsi orang miskin itu adalah untuk pangan. Jadi ini adalah sebuah kondisi masyarakat yang memang rentan dan aktor yang relatif lemah dibandingkan yang lain. Nah, memang dalam berbagai perspektif seperti ekologi modernisasi melihat masyarakat itu juga memang lemah, miskin, tradisional sebagainya. Tapi dalam perspektif lain, masyarakat memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan, dia memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya, dan bahkan dalam konteks COVID ini sekarang orang sudah berpikir community based untuk mencegah adanya COVID. Sekarang semua negara punya keterbatasan, pasar punya keterbatasan, maka masyarakat menjadi sebuah harapan. Namun demikian masyarakat juga bukan tanpa masalah. Ya, kita lihat praktek-praktek yang bagus masyarakat dalam pengolahan laut, misalnya sasi di Paruhu, kemudian di berbagai tempat ya, di Awik-Awik di Lombok, juga ada Awik-Awik di Bali yang saya kira sangat bagus kombinasi antara adat dengan pengolahan sumber daya. Akan tapi juga ada praktek-praktek yang ternyata tidak berjalan dengan baik sebagai bentuk kegagalan masyarakat. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu tata kelola Bali ini harus kita ciptakan. Apa yang diharapkan oleh Pak Emil Salim bahwa sustainable development harus dibangun pada tahun 2045 dalam komponen pengelolaan sumber daya alam ini perlu ada sebuah pendekatan yang tadi ada perspektif ecological modernization dalam kerangka teoretik dan political ecology. Ini dua hal yang seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya bisa digabungkan. Pertama dari aspek basis normatifnya, bahwa ecological justice itu sesuatu yang penting. Kemudian kedua adalah basis saintifik, ya, pendekatan konstruktivisme harus mulai dibangun. Kemudian basis regulatif, inklusivitas dan keadilan akses harus kita ciptakan. Nah, sebagai basis normatif, mau tidak mau UUD 1945 pasal 33 ayat 3 ini saya kira harus kita perkuat, kita pertegas dan kita implementasikan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang kami dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sesuai kemakmuran rakyat. Ini kan sesuatu yang sangat prinsip keadilan itu harus tercipta dalam relasi negara, masyarakat dan pasar ini. Kemudian kedua dari sisi perspektif saintifik ini tantangan buat kampus juga. Bagaimana kita sekarang harus mengembangkan pendekatan-pendekatan sifat transdisiplin tadi, tidak ecological sebagai monodisiplin, tidak semata ekonomi sebagai monodisiplin, tapi sekarang sudah berkembang ecological economics, tapi sekarang lebih sadis, bukan lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi, karena yang berkembang adalah sustainability science, yang tidak hanya ekonomi dan ekologi, tapi dalamnya aspek sosiologi, antropologi, kemudian juga bidang-bidang lain, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memasukkan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat punya pengalaman untuk local knowledge dan sebagainya yang bisa dipadukan dengan sains. Jadi sustainability science sebagai sebuah pendekatan yang lebih terbuka, open untuk bisa merangkul berbagai perspektif. Yang terakhir adalah basis regulatif. Ini saya kira menurut saya inklusivitas dan keadilan akses itu sesuatu yang sangat penting agar akses ini benar-benar adil. Persoalan yang terjadi adalah ketimpangan yang ada di Indonesia ini adalah persoalan keadilan akses. Dan akses yang terbatas bagi sekelompok orang yang menengah ke bawah, akses yang semakin terbuka bagi menengah ke atas, ini menyebabkan keadilan, khususnya dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, ini perlu kita ini mengatur interaksi negara, pasar dan masyarakat secara lebih inklusif, ya, secara lebih inklusif, kemudian mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan tadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara governance, tata kelola, mau tidak mau, pendekatan ini harus terbangun terus. Kemudian juga instrumen collaboration. Collaborative management sudah menjadi tuntutan. Negara tidak bisa sendiri untuk mengelola sumber daya alam.
pasar tidak bisa sendiri mau sumber daya alam, masyarakat tidak bisa sendiri. Ini kita akan coba bagaimana mencari titik temu dan kolaborasi beberapa proyek konservasi laut di berbagai tempat sudah menggunakan prinsip kolaborasi. Kemudian pengolahan hutan, pengolahan macam-macam. Ini adalah sebuah tren masa depan dengan mencoba memasukkan unsur masyarakat sebagai bentuk inklusivitas. Faisal Basri dan sekalian Mas Riki, inilah kira-kira tanggapan saya tentang paparan Pak Emil Salim. Pada prinsipnya adalah tata kelola baru seperti alam di Indonesia ini perlu mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, rasionalitas ekonomi, rasionalitas moral dan rasionalitas politik, nah, sehingga sustainability ini bisa tercipta. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arif. Ini bisa di-share kan ya? Saya lihat banyak yang ingin ini mendapatkan presentasi tadi juga Pak Faisal ya, karena ini sangat penting, sangat berguna dan saya lihat